3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwelnika dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2017. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Hukum Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Jalaluddin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berikan analisis Anda tentang perbedaan tindak pidana bidang lingkungan dengan tindak pidana kehutanan. Saya akan menjawab, tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah 1. Pencemaran lingkungan hidup, 2. Perusakan lingkungan hidup, dan 3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukumnya ialah tindak pidana lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian tindak pidana kehutanan secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Tindak pidana kehutanan adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau P3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berikan contoh kasus dari lingkungan sekitar Anda tentang tindak pidana yang masuk dalam kategori bidang lingkungan hidup. Sebutkan dasar hukumnya. Saya akan mengambil contoh kasus yang terjadi di Aceh Barat, yaitu pencemaran batu bara ke laut di Aceh Barat. Penambangan batu bara yang tumpah ke dalam air laut secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah batu bara yang tercuci oleh air laut maupun yang sengaja dilakukan pencucian batu bara tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai dan laut sehingga warna air menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pandangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Limbah pencucian batu bara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang, merkuri, asam slorida, mangan, asam sulfat, dan timbal. Merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Pencemaran air laut akibat penambangan batu bara terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batu bara. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut. Dasar hukumnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Jelaskan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan secara litigasi dan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan secara non-litigasi. Penyelesaian lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH.
dalam pasal 1 butir 25 mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjutnya, dalam pasal 84 UU PPLH mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. 3 gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahannya. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.